Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firdaus. Di sini saya sebagai pemateri ingin sedikit menjelaskan tentang massa jenis dan mengapa benda dapat mengapung. Pertama-tama, massa jenis adalah sifat yang menentukan apakah suatu benda akan mengapung atau tenggelam di dalam fluida. Benda dengan massa jenis lebih besar dari fluida tempatnya berada akan tenggelam. Sedangkan benda dengan massa jenis lebih kecil akan terapung. Misalkan bisa dianalogikan sebagai minyak bisa berada di atas air karena memiliki massa jenis lebih kecil dari air. Oleh sebab itu, minyak mengambang di atas air. Contoh singkatnya, benda dikatakan mengapung jika berat jenisnya lebih kecil daripada berat jenis zat cair tempat dia berada. Dalam keadaan ini, benda akan muncul sebagian di atas permukaan zat cair, dengan sebagian lainnya berada di bawah tempat zat cair tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fenomena tadi yang sudah dipaparkan sudah dijelaskan oleh hukum Archimedes yang menyatakan bahwa gaya apung yang diterima benda adalah sebanding dengan volume benda yang tercelup di dalam cairan dan berlawanan arah dengan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Kesimpulannya, keadaan benda di dalam fluida mengapung, melayang, dan tenggelam bergantung pada perbandingan berat jenis benda dengan berat jenis zat cair tempatnya berada. Benda mengapung jika berat jenisnya lebih kecil dari berat jenis zat cair, sehingga sebagian benda berada di atas permukaan cairan dan sebagian di bawah cairannya. Saya Dian Lestari. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hidrometer. Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis berbagai jenis zat cair. Nilai massa jenis zat cair dapat diketahui dengan membaca skala yang terdapat pada tabung hidrometer. Ketika digunakan untuk nilai massa zat cair, hidrometer ini dicelupkan ke dalam massa zat cair. Lalu nilai massa zat cair tersebut dapat ditentukan berdasarkan skala yang berhimpit dengan permukaan zat cair tersebut. Hidrometer biasanya terbuat dari kaca, batang silinder, dan pembobot atau bola pembobotan dengan merkuri atau timah tembakan agar membuatnya mengapung dengan tegak. Digunakan untuk mengukur massa jenis cairan asam pengisi akumulator. Untuk mengetahui pemekatan asam dan pemuatan ulang akumulator. Massa jenis susu untuk mengetahui lemak yang ada di dalamnya, dan massa jenis minuman anggur untuk mengetahui kandungan alkohol di dalamnya. Contoh hidrometer itu contohnya kayak telur dimasukin ke dalam air, terus ditambahkan sedikit garam. Telur itu akan melayang karena massa jenisnya itu sama. Terima kasih. Akan menerangkan hukum Archimedes dan benda tenggelam. Seorang ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes tahun 287 sampai 212 Seri Masehi menemukan bahwa benda-benda yang tercelup dalam air seolah-olah kehilangan beratnya. Hal ini karena air memberikan gaya ke atas yang menopang benda secara keseluruhan.
Archimedes mengemukakan sebuah prinsip yang dikenal. Apabila suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida yang dipindahkan atau didesak oleh benda tersebut, suatu benda akan tenggelam di dalam zat cair yang bergantung pada massa jenis benda itu. Benda-benda yang mempunyai massa jenis lebih besar dari massa jenis zat air akan tenggelam di dalam zat cair, karena benda tenggelam mempunyai gaya berat yang lebih besar daripada gaya ke atasnya. Rumus kita bisa menemukan benda tersebut, ada rumusnya yaitu Y lebih dari FA dan seluruh volume benda tercelup ke dalam zat cair. Ini saya sudah mempunyai batu sekitar beratnya adalah 1 gram lebih sedikit gitu. Kita akan membuktikan hukum Archimedes ini. Saya ya bendanya udah ada batu sama daun, ini tidak ada 1 gram juga nggak ada. Mari kita buktikan apakah batu ini bakalan tenggelam atau melayang atau mengapung. Mari kita buktikan. Nah, benda ini akhirnya tenggelam batunya ya teman-teman, karena si batu ini mempunyai berat sekitar 1 gram lebih gitu. Nah, benda yang kedua ada daun, tapi daun ini kan karena berupa lembaran gitu, ringan juga. Apakah bakalan sama tenggelam atau melayang atau mengapung? Kita buktikan di teko ini. Nah, bisa diperhatikan perbedaannya. Si batu ini tenggelam ya, sedangkan si daunnya itu berada di ambang atas air, karena ya beratnya tadi ini mempunyai berat yang sangat besar, sedangkan daun cuma berupa lembaran pipih, makanya dia itu mengambang di atas permukaan air gitu. Nah, jadi si hukum Archimedes ini memang benar, tepat, bahwasanya semakin benda tersebut semakin berat, pasti dia semakin jatuh di kedalaman air. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas keterbatasannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.